Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, saya Listiana Aziza. Sekarang saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Nuraniyah, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema bab 1 kelas 7 MTS, yaitu alat-alat bersuci. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan kepada dosen penguji. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan kewajiban kita di sekolah menuntut ilmu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan materi nanti yang akan kita pelajari bisa memberikan manfaat bagi kita. Jadi dipersilakan kepada Vika untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini semua sehat? Sehat. Alhamdulillah, semuanya masuk? Masuk. Nah, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Jadi materi hari ini itu adalah tentang toharoh, materinya alat-alat bersuci. Jadi diharapkan nantinya setelah pembelajaran kalian bisa meyakini bahwasanya air ataupun benda-benda selain air kita yakini bahwa itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya kalian mampu mengomunikasikan alat-alat bersuci itu dan bisa mempraktekkan nantinya bagaimana penggunaan alat-alat bersuci itu menggunakan dengan baik dan benar. Jadi anakku langsung kita masuk ke materi ya. Jadi sesuai judul yang tadi
Jadi saya sudah sampaikan bahwasanya materi kali ini adalah tentang alat-alat bersuci. Nah, alat-alat bersuci itu ada 3 macamnya. Yang pertama air, ada batu, kemudian ada debu. Jadi 3 ini bisa kita jadikan untuk bersuci. Nah, air ini ada 5 macamnya. Ada air mutlak, ada air suci tetapi tidak mensucikan, ada air musyammas dan ada air mustahmal. Kemudian yang terakhir adalah air najis. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah bahwasanya apabila kita mau melaksanakan sholat terlebih dahulu kita membersihkan muka, membersihkan tangan, sebagian kepala dan kaki yang biasa kita kenal dengan berwudu. Air. Jadi air itu adalah alat yang paling utama untuk bersuci. Tetapi tidak semua jenis air itu bisa dijadikan untuk bersuci. Tapi air adalah alat yang paling utama untuk dijadikan bersuci. Jadi macam-macam air, ada air mutlak, ada air yang suci tidak mensucikan, ada air musammas, ada air mustahmal dan ada air najis. Apa itu air mutlak? Jadi air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya air itu suci dan bisa kita jadikan untuk bersuci. Di antaranya itu apa saja? Ada air hujan, ada air sumur, ada air laut, ada air sungai, salju, embun. Itu termasuk jenis-jenis air mutlak. Jadi ketujuhnya ini bisa kita jadikan untuk bersuci selama tidak berubah antara bau, rasa dan warnanya. Kemudian air yang suci tetapi tidak mensucikan. Jadi air itu halal diminum, boleh kita konsumsi karena memang suci, tetapi tidak bisa kita jadikan untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, mandi dan yang lainnya. Nah, yang termasuk air yang suci tidak mensucikan, yang pertama air buah-buahan, air yang dikeluarkan dari pepohonan, air yang sudah tercampur benda-benda suci selain, nah contohnya ini air teh, kopi dan air susu. Jadi semua itu boleh kita minum, boleh kita konsumsi, tetapi tidak bisa dijadikan bersuci. Kemudian air musyammas, air yang makruh dipakai untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari. Jadi air itu disimpan di suatu wadah yang mudah berkarat, kemudian dijemur dalam di sinar matahari. Nah, itu adalah air yang makruh untuk digunakan bersuci. Karena kalau sudah berkarat tempatnya, bisa jadi air itu berubah ya, baik rasanya, warnanya ya. Kemudian air mustahmal. Air mustahmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak bisa digunakan kembali walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna. Jadi air itu sudah kita gunakan untuk berwudu misalnya ya. Nah, jadi setelah kita gunakan untuk berwudu, air itu tidak bisa lagi kita gunakan kecuali air mutlak tadi, air sumur, sungai dan yang lain. Yang terakhir jenis air itu adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Misalnya air itu tiba-tiba kejatuhan bangkai, misalnya sehingga air itu berubah bau. Kalau sudah kejatuhan bangkai yang pastinya sudah bangkai itu najis ya.
kedua yang tadi air, yang sekarang debu. Nah, jadi Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita bersuci tapi tidak menemukan air, maka kita boleh menggunakan debu, yaitu yang bisa dengan cara bertayamum, yaitu debu yang suci yang bercampur dengan sesuatu yang najis dan tidak mustahmal. Artinya debu itu belum disentuh, belum dipakai sebelumnya untuk bertayamum. Ya, jadi caranya ditempelkan di dinding, ya, yang ada debunya yang dianggap suci, kemudian dibasuh ke, kemudian ditempelkan lagi tangan, tapi tidak boleh di tempat yang sama, karena tidak mustahmal. Jadi sebelumnya tidak terpakai tempat itu, ya, jadi harus di tempat lain. Jadi kalau sudah tidak ada air, kita boleh alat khususnya memakai debu. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu. Ya, karena debu juga merupakan salah satu alat bersuci yang ketiga adalah batu. Misalnya kalau kita sudah buang air kecil atau kita sudah buang air besar, kalau tidak ada air untuk bersuci, maka boleh menggunakan batu sebanyak 3 batu. Gimana caranya? Jadi diusapkan pada lubang yang belakang atau lubang yang depan sebanyak menggunakan 3 batu. Tapi kalau dirasa batu itu belum cukup dengan menggunakan 3 batu, maka boleh lebih dari 3. Ya. Jadi tidak boleh beristinja. Istinja itu bersuci setelah buang air. Tidak boleh beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Jadi ketentuan alat bersuci itu adalah air, debu, dan batu. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin anak-anak di sini ada yang mau bertanya. Ayo dia mau bertanya apa? Kalau tidak ada air, tidak ada batu, tidak ada debu, bagaimana kita bersucinya? Nah, kalau misalnya kita dalam perjalanan, ya, tiba-tiba kita melihat buang air kecil atau air besar. Ternyata di toilet itu tidak tersedia air, tidak ada juga batu, ya. Jadi kita boleh memakai tisu untuk dijadikan tangan. Berapa banyak tisunya sampai kita yakin, ya, kita yakin bahwa yang kita bersihkan antara lubang depan atau belakang sampai kita yakini bahwa itu sudah benar-benar bersih. Meyakininya bagaimana? Sudah tidak ada baunya atau masih ada? Kalau sudah tidak ada baunya, kemudian dengan tisu tidak ada bentuknya, warnanya, berarti itu sudah suci. Itu ya. Nah, sudah jawabannya? Sudah puas? Ada lagi yang mau bertanya? Coba. Kenapa kalau sholat kita harus bersuci? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Kenapa kalau sholat kita harus bersuci? Artinya kita harus terlebih dahulu, kalau kita dalam keadaan hadas kecil, terlebih dahulu kita harus bersuci.
siswa. Jadi sekarang buat kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Jadi saya nanti kasih lembaran kerja. Di situ kalian minta untuk menyimpulkan ya bagaimana bersuci dari selain air. Berarti menggunakan debu atau batu. Jadi bagaimana cara bersucinya? Ya, kemudian kalian diskusikan apa sih manfaatnya air itu. Kita diskusikan sesuai kelompoknya. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas. Yo monggo silakan sekarang dibentuk kelompoknya masing-masing terdiri dari 5 orang. Berkelompok. Berarti Hani di sini. Hani di sini. Di sini kurang 2 orang berarti. Ya, boleh dengan siapa saja. Yang penting 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Selesai diskusinya? Sudah. Sekarang saya minta dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Silakan salah satu dari itu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Kesimpulan tentang benda-benda selain air untuk bersuci. Bersuci dengan debu, contohnya tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci taharah menggunakan debu atau tanah dengan cara mengusapkan debu tersebut ke wajah dan tangan sampai siku. Bersuci dengan batu. Bersuci menggunakan batu dikenal dengan istilah istijmar. Artinya bersuci menggunakan 3 batu setelah buang air. Pentingnya manfaat air. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan kita karena air tidak hanya bermanfaat untuk manusia, tetapi juga untuk kebutuhan. Air tidak hanya berguna untuk minum, mandi, tapi juga bisa dijadikan alat bersuci. Dalam keadaan tidak suci alias kotor, karena sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya sebelum kita mau melaksanakan ibadah, kita diwajibkan untuk terlebih dahulu untuk bersuci, yaitu dengan berwudu. Jadi manfaat air sangat banyak untuk kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih presentasinya bagus. Silakan. Dan untuk kegiatan hari ini selesai ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk memantapkan lagi tentang terkait materi hari ini yaitu alat-alat bersuci. Saya mau menanyakan kembali. Tadi sudah dijelaskan bahwa alat-alat bersuci itu ada berapa? Coba angkat tangan. Umay. Ada 3 apa saja? Coba disebutkan. Ada air, ada debu, dan batu. Jadi alat-alat bersuci itu ada 3, air, debu, dan juga batu. Saya mau tanya lagi. Tadi air mutlak itu apa saja? Yang termasuk air mutlak? Hani? Air sumur, air hujan, sungai, embun, danau dan Jadi ada tuh
Semoga kita dipertemukan kembali minggu depannya. Sebelum saya akhiri, ada satu pesan dari saya, selalu jaga kesucian sebelum kita mau melaksanakan ibadah. Jangan buang kotoran sembarangan, ya. Dikhawatirkan nanti tempat itu bisa menjadi tempat singgah orang untuk melaksanakan ibadah. Sudah, sebelum saya akhiri, kita berdoa bersama-sama, kita berucap syukur karena materi hari ini sudah tersampaikan dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Saya persilakan untuk Hani untuk memimpin doa. Rabbana taqabbal minna rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam